ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik. Udah bener tuh. Lanjutkan. Mundur Kaisang, mundur. Gue sediakan kolom komentar, silahkan berdebat. Kena lo. Yuk Mas Gibran, yuk langsung aja yuk jadi presiden tahun 2029 yuk. Langsung aja di list. Mas Kaisang gak usah jadi wakil gubernur Jakarta, langsung aja yuk jadi gubernur Jakarta. Siapa lagi? Mas Bobi, udah paham lah jadi apa. John Etes, nah langsung aja yuk, gak usah diturunin kalau perlu batas usia jadi gubernur tuh jadi 0. Nah, John Etes bisa nih langsung nih. Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA. Iya kan? Bukan urusan saya itu, saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga, tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Gue pengen tahu sih mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Lu sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan nggak suka nggak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang nih kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Nah, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini. Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang. Coba bantu gua ngerti kenapa lumrah anak presiden bisa ngajuin diri jadi cawapres, lanjut jadi cawagup, jadi wali kota, dan mantunya dari calon wali kota. Tolong kasih tahu gue gimana caranya untuk bisa ngerti itu semua di negara yang katanya demokrasi, yang katanya sudah reformasi dari Orde Baru. Disclaimer, mohon maaf banget, gue nggak pernahnya ngomongin hal politik di platform gue ini karena gue juga membawa nama institusi dan juga gue mengajar mahasiswa-mahasiswa. Tapi sudah nggak masuk di nalar gue. Pertama kalinya dalam sepanjang Instagram gue pun gue ngepost sesuatu yang politis. Kenapa? Karena siapa yang anggap itu wajar? Siapa yang menganggap bahwa anak presiden itu kemudian lanjut jadi cawapres, kemudian lanjut menjadi cawagup? Gue gak mau ngomong spekulasi sama sekali, enggak. Gue mau disclaimer dulu. Pertama, gue tidak sedang menjatuhkan presiden yang sedang bercokol saat ini. Gue hormat sekali sama Pak Jokowi dan banyak banget pencapaiannya. Tapi gue gak ngerti semua antek-antek partai dan semua situasi demokrasi yang memperbolehkan situasi tersebut makin didukung-dukung. Yang kedua, disclaimer juga, gue akan menjunjung tinggi siapapun presiden dan wapresnya nanti yang sudah terpilih oleh rakyat lebih dari 50%, dan gue gak akan menjatuhkan itu. Tapi hari ini statement dan keluar pengumuman bahwa cawagup Jakarta adalah anak bontotnya. Seperti kita ketahui kemarin, gue tadinya awalnya sangat-sangat 02 banget gitu ya. Gue sangat mendukung anak muda untuk maju dan full force untuk anak muda. Karena dia seumuran sama gue ya. Cawapres kita adalah seumuran sama gue, jadi gue dukung 100%. Kemudian sudah berjalan, akhirnya gue memilih untuk tidak memilih anak muda tersebut. Kemudian saya memilih ke tempat lain karena usut punya usut, ternyata MK
adalah omnya yang meloloskan, ibarat kata menabrak peraturan-peraturan ini, dan itu tidak boleh menjadi wapres sebelum umur 40. Tapi ya udah, saya terima. Tapi hari ini gue nggak bisa terima banget karena nggak ada background apapun, nggak ada background di dalam pemerintahan, tidak ada background partai baru jadi ketua partai beberapa bulan, kemudian duduk menjadi cawagup. Dan kalau nanti terpilih ataupun tidak, karena gue KTP Jakarta, jadi gue merasa berhak untuk ngomong. Ada 3 hal yang menurut gue sangat-sangat beban banget di gue, dan terserah nanti mungkin kalau gue ditangkap atau mungkin UU ITE, saya sedang tidak menjatuhkan apapun, saya menjatuhkan sistem. Kenapa sistem di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang memilih itu dulu Pak Harto dilengserkan dan digulingkan oleh semua mahasiswa, semua anak-anak muda itu menggulingkan Pak Harto karena Mbak Tutut jadi mensos, Mbak Tutut jadi menteri. Semuanya teriak-teriak, semua jajaran antek-antek cendana bercokol pada pemerintahan, kemudian digulingkan, reformasi, semuanya demokrasi, semua memilih menjadi partai yang semua bisa memilih. Dan perjuangan anak muda saat itu, kami yang keluarga Tionghoa itu juga korban kerusuhan, korban penjarahan, korban jiwa, korban lari-lari ke luar negeri. Korban ini itu karena penjatuhan rezim, dan rezimnya selesai karena nepotisme. Yang nggak ngerti nepotisme, please Google atau chat GPT. Nepotisme itu tidak ada background, tetapi diposisikan pada posisi-posisi krusial karena network keluarga ataupun orang terdekat. Kenapa itu jadi wajar? Kenapa itu jadi lumrah? Sampai saat ini, tolong bantu gue untuk mengerti. Gue sedang tidak menjatuhkan siapapun. Gue akan coblos, gue akan dukung ketika performanya sudah jelas. Sama seperti gue memilih si calon-calon manajer atau calon-calon pemimpin-pemimpin perusahaan. Aku akan memilih siapapun yang kompeten, walaupun itu saudaraku. Kalau dia kompeten, aku akan dukung. Tapi hari ini lengkap semuanya bahwa MA, Mahkamah Agung, sudah memutuskan bahwa ketika melapor sebagai cawagup belum umur 30, tidak apa-apa dibablaskan. MK menyelamatkan abangnya, MA menyelamatkan bontotnya. Kemudian ada juga berita ini, PAN mendukung menantu barunya yang sedang hamil akan maju sebagai wali kota Sleman. Kemudian sudah tahu bahwa ipar pertamanya juga sudah menjadi wali kota Medan. Dan masih banyak lagi. Dan ketua MK waktu itu adalah adik ipar dari presiden yang sedang bertugas saat itu. Tolong coba ngertiin, coba gue nggak ngerti, gue sebagai awam aja, dan gue sebagai pembayar pajak yang setia, pajak gue tidak pernah bolong dari pertama kali gue kerja sampai sekarang. Yang kedua, gue rakyat Indonesia yang tidak pernah berkhianat pada Indonesia dan selalu menggunakan hak pilih saya. Yang ketiga, gue adalah orang yang sangat cinta Indonesia nomor 100% dan pengen ngelihat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau memang Indonesia menjadi lebih baik, tolong jelaskan ke gue, jelaskan. Karena nalar gue gak nyampe. Gue gak ngerti, dan gue gak bisa mengerti, dan gue gak bisa tidur kepikiran hal ini karena Indonesia bahkan saat ini lebih parah daripada kasusnya Filipina yang rezim sebelumnya menurun kepada anaknya karena dimenangkan lewat sosial media, tapi dia cuma beberapa orang. Tapi yang ini udah lebih dari 4 darahnya ada di posisi tersebut tanpa background pemerintahan. Boleh nggak, gue dikasih tahu sekarang, boleh nggak teman-teman sekarang yang kemarin mendukung 100% semua situasi ini dan tetap mendukung, gue nggak sedang mencari keributan, gue pengen mencari diskusi. Gue pengen tahu dan gue pengen ngerti nalar gue untuk bisa nelen. Karena gue berhak, karena paspor gue masih hijau, KTP gue masih Jakarta, dan darah gue kalau dibelek masih tulisan Indonesia. Ketika anak-anak muda dulu menggulingkan rezim sebelumnya, kita bersatu padu karena kita berani bersuara, berani beropini. Sekarang gak ada yang bersuara dan gak ada yang beropini dan gak ada yang peduli karena kita udah dibuat bodoh dan dibuat berita-beritanya oleh para buzzer-buzzer. Artis-artis kita juga akan jadi kepala-kepala daerah, silahkan, gak masalah kalau memang ternyata kompeten, monggo. Tetapi berita-berita jangan dibelokkan, dan orang-orang yang beropini publik sedang tidak membuat keributan. Kami sedang menyuarakan isi suara hati.
dan sedang bertanya. Kalau memang saya bisa diundang ke Istana Presiden dan bisa ceritain apa alasannya semua jajaran dan calon-calon strategi pemerintahan ke depan, saya dengan sangat terbuka, saya cium kaki Bapak, saya cium tangan Bapak, dan saya dukung pemerintahan Bapak-bapak semuanya. Tapi tolong jelaskan apa nalar di balik nepotisme ini? Apa nalar di balik kolusi? Apa nalar di balik pembodohan masyarakat ini? Apa nalar di balik pembablasan MK dan MA saat ini? Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan. Waduh. Oke, teman-teman. Ini saya sedikit hampir kelewatannya. Pada saat Indonesia lagi dihebohkan dengan kasus Vina, karena sampai sekarang ini setelah 8 tahun kasusnya tidak diselesaikan, belum ada titik terangnya. Di waktu yang bersamaan pemerintah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu untuk mewajibkan pemotongan 3% untuk para pekerja Indonesia yang dalam bentuknya tapera, dan itu mendapatkan kecaman yang sangat masif dari masyarakat. Pada saat masyarakat lagi fokus untuk ini, tiba-tiba MA mengabulkan batas minimal usia untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, dan itu sontak viral di masyarakat. Dan yang lebih merespon ini adalah anak-anak muda, generasi muda yang merasa tidak terima, karena itu keputusan MA itu hanya akal-akalan saja untuk memuluskan salah satu putra Pak Jokowi, yaitu Kaesang, untuk menjadi cawagup di Jakarta nanti. Karena banyak pihak atau banyak netizen yang menilai kalau Kaesang ini belum cukup umur untuk duduk di posisi-posisi strategis seperti ini. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Kita lanjut lagi ya. 3, 2, 1. Butuh waktu nggak lo pada buat mikir? Mau kasih waktu 5 menit, pause videonya, baru balik lagi. Oke, MA perintahkan KPU cabut batas minimal usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaesang bisa maju pilgub tuh, udah di highlight. BTW gue di sini bukannya mau belain para kandidat lain yang bakalan maju ke pilgub Jakarta ya. Gue bukan orang Jakarta juga, cuman gue rasa isu ini harus diangkat ke publik biar orang-orang tahu broader implication dari masalah ini tuh apa. Udah gue kasih tau waktu 5 menit, gak pada mikir apa? Kasih tau gue. Coba lo pada sebutin aja dong. Gue udah males sebenarnya. Hidup gue ini penuh persekusi lo tahu. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Punya otak, permikir deh. I mean, emang di Indonesia itu gak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta? Emang siapa, Bim? Anies gitu? Gak juga. Siapa aja kek, kenapa harus dia gitu? Kenapa harus, ya kayak kita ini udah tahu template-nya ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja, lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Kalau emang dia yang bakalan jadi ya udah maju aja langsung hajar. Emang Indonesia tuh human resource-nya udah habis atau gimana sih? Perasaan banyak kok masihan orang-orang Indonesia yang lebih capable, yang hidden gem yang nggak masuk ke media yang selama ini berada di belakang layar, mungkin nggak pada mau maju sih ya, pada nggak mau jadi setan gitu, pada nggak mau ikut campur urusan pemerintahan karena udah sinting juga gitu kan.
Yang maju jadinya orang-orang nggak, aduh mohon maaf, nggak mau sebut. Wait a second, emang kalau si Kaisang maju, gue mau survei kecil-kecilan aja sih. Emang lu pada warga Jakarta mau milih dia? Apa alasan lu pada kalau mau milih dia? Karena anak muda gitu, karena anak muda bisa merepresentasikan. Gak ada track recordnya lo tahu? Apa track recordnya? Sang pisang apa sih? Gak jelas, ganti yang lain aja. Jangan bikin gue emosi, gak jelas. Ganti aja, mundur Kaisang, mundur. Gue sediakan kolom komentar, silahkan berdebat. Kena lo. Yuk Mas Gibran yuk, langsung aja yuk jadi presiden tahun 2029 yuk. Langsung aja di list. Mas Kaisang nggak usah jadi wakil gubernur Jakarta, langsung aja yuk jadi gubernur Jakarta. Siapa lagi? Mas Bobi, udah paham lah jadi apa. John Etes, nah langsung aja yuk, nggak usah diturunin kalau perlu. Batas usia jadi gubernur tuh jadi 0. Nah, John Etes bisa nih langsung nih. Yuk siapa lagi yuk? Ibu Riana mau jadi apa nih kira-kira nih? Pak Jokowi setelah lengser mau jadi ketua partai mana nih? Ayo. Coba deh kalian ramal ya. Keluarga Pak Jokowi bin Bapak Jokowi ya. Gibran bin Jokowi, Kaisang bin Jokowi. Keluarga-keluarganya tuh nanti bakalan jadi apa sih di negeri ini? Ayo, tebak ya, tulis di kolom komentar. Ini nih. Hai, jangan serius juga kali nontonnya. Nah, teman-teman semua, ya ini kita mau jelasin panjang lebar juga. Ini sudah terjadi. Banyak yang protes bukan karena anak mudanya ya. Ini kita harus highlight, tapi yang lebih kepada pengalamannya sejauh mana itu. Ini yang harus kita garis bawahi. Bukan karena masih muda, tapi pengalamannya tidak ada, dan juga belum mencukupi usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tapi ini malah dipaksa untuk diturunkan batas minimal usia untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Itu sangat miris sekali ya. Saya jadi ingat ya, ada satu pepatah orang tua zaman dulu, kalau yang di ekornya itu tidak beres, coba tanya kepada kepalanya. Karena biasanya ekor itu hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala. Kalau kepalanya sudah salah, biasanya akan diteruskan ke ekor. Apakah kira-kira seperti itu pepatah untuk situasi sekarang ini? Enggak. Ini bukan saya yang bilang, lupa. Ini bukan saya yang buat ya pepatahnya. Saya hanya mengutip saja. Oke, kita lanjut. Ternyata ya isu UKT sama tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah dar ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik. Udah bener tuh, lanjutkan. Terbaik ya. Sewaktu Gibran mencalonkan jadi cawapres yang kurang usia, kalian sebut waktunya anak muda berkarya. Sekarang Kaisang mencalonkan jadi wakil gubernur DKI Jakarta yang kurang usia, kalian sebutkan apa lagi? Waktunya anak muda berkarya. Sedangkan jual martabak aja dia tidak laku. Jadi ketua PSII juga dia nggak gagal. Terus kalian mau sebut apa? Seandainya anaknya Pak Anies kurang usia, apakah kalian terima? Seandainya anaknya Pak Ganjar kurang usia mencalonkan, apa kalian terima? Makanya sebenarnya di sini biang keroknya siapa? Yaitu kepala negara kita. Dengan seenaknya mencalonkan anaknya yang kurang usia,
Ini suatu saat akan jadi contoh buat masyarakat. Apakah nanti suatu saat kalau ini dicontoh, apa kalian terima? Hai guys, selain keputusan MA yang membuat kontroversi akibat perubahan usia untuk mencalonkan di pilkada nanti, mungkin ada beberapa hal yang ketutupan nih dari itu. Ada beberapa peraturan yang direvisi juga. Contoh peraturan pertama adalah RUU TNI dan Polri. Dimulai dari TNI dulu ya. Jadi RUU TNI ini disetujui lah sama DPR. Apa sih pasal-pasal yang krusial? Yang pertama mengenai batas usia pensiun. Jadi sebelumnya menurut pasal UU TNI kan pensiun itu di umur 58 tahun. Tapi untuk revisian yang baru itu menjadi 60 sampai 65 tahun batas untuk pensiun. Nah, itu tuh dicantumin di pasal 53 Undang-Undang TNI. Nah, yang kedua yang krusial adalah mengenai pasal 47 ayat 2 RUU TNI yang mencakup isi bahwa prajurit TNI yang aktif itu dapat menduduki kelembagaan di negara maupun kementerian. Dan untuk RUU Polri sama, dalam pasal 30 ayat 2 A dan B diatur bahwa usia pensiun itu bukan lagi 58 tahun melainkan 60 sampai 65 tahun. Nah, hal ini makin krusial lagi didorong di pasal 30 ayat 4 bahwa usia pensiun Kapolri itu bisa diperpanjang melalui keputusan presiden. Yang ketiga, Polri bisa. Saya suka nih, ada anak-anak muda yang saya jujur ya sempat terkecoh dengan wajahnya, masih pikir masih remaja, tapi kelihatan dari wajahnya seperti anak-anak remaja, tapi isinya itu sangat luar biasa sekali. Pengetahuannya itu sangat luar biasa sekali tentang undang-undang, itu keren. Saya mau panggil Mbak atau Adek. Yang ketiga, Polri bisa mengawasi dan memblokir ruang cyber. Hal ini dituangin di pasal 14 ayat 1 huruf B. Untuk yang ketiga, Polri itu bisa melakukan penyadapan. Hal ini juga dituang di pasal 14 ayat 1 huruf O RUU Polri. Yang keempat, Kapolri itu diizinkan menjadi intelijen. Hal ini diatur pada pasal 16B ayat 1 di draft RUU Polri yang memberikan kewenangan untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelkam. Tahu apa yang ditakutin dari RUU Polri ini? Yaitu kewenangan spionase dan sabotase. Hal ini juga bisa mendukung dari RUU penyiaran, yaitu dibungkamnya masyarakat. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang RUU penyiaran. Udah gue bahas sih di video tersendiri. Di RUU penyiaran itu ya, kita sangat dibatasi lah. Apa-apa harus lapor ke KPI. Kita mau nyampein sesuatu di media sosial harus melalui KPI. Dan pada intinya RUU penyiaran adalah menyabotase kebebasan pers. Dan itu juga kita harus kawal terus. Nah, yang ketiga ini ada keputusan presiden yang menyetujui bahwa ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Hal itu diatur dalam PP nomor 25 tahun 2024 yang ditandatangani dan disetujui presiden itu pada tanggal 31 Mei 2024. Sebenarnya hal ini nih ada pembelaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Katanya menurut beliau hal ini tuh menjadi efektif karena melihat organisasi keagamaan kan mempunyai background organisasi, dan ini tuh termasuk bentuk dari mencerminkan Undang-Undang 45 tentang mensejahterakan rakyat lah. Akhirnya hal ini tuh dipikir menjadi wadah untuk masyarakat lebih maju lagi. Yang keempat adalah kebijakan tapera itu tetap akan dilakukan walaupun banyak kontroversinya. Sebenarnya tapera ini kan tabung perumahan rakyat ya. Katanya kan gaji-gaji itu pada dipotong sekitar 3%. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau gajinya memang di rata-rata UMR dipotong 3%, dihitung nih sampai 50 tahun, itu tuh baru mencapai 90 juta. Hal ini nggak menjadi efektif karena sebenarnya kan banyak prioritas lain, kebutuhan lain gitu. Terkadang ada orang-orang yang sudah mempunyai rumah juga gitu. Jadi hal ini sebenarnya mengundang kontroversi, apalagi di kalangan buruh ya.
Jadi itu adalah beberapa hal yang harus menjadi highlight di negara kita, bukan cuman keputusan dalam, ternyata ada beberapa hal yang harus kita kawal juga. Ada beberapa pasal-pasal yang mungkin kalau kita lihat lebih lanjut, peraturan dan pasal ini bisa aja merugikan kita. Jadi jangan sampai kita lengah. Nah, teman-teman semua, ya seperti yang kita lihat ya, ternyata dalam 1 tahun ini ada banyak sekali perubahan. Perubahannya secara aturan itu sangat luar biasa sekali ya. Dan itu tentu saja berdampaknya buat masyarakat kecil seperti kita ini. Nah, terlepas dari aturan yang akan untuk merencanakan, memuluskan rencana supaya usia batas minimal itu dikurangkan supaya Kaisang bisa lolos itu, kita akan terus kawal itu ya. Bukannya kita tidak mau, tapi kalau belum cukup umur terus dipaksa-paksakan terus menerus ya, nanti itu merambat ke aturan-aturan yang lain. Nanti misalnya anak yang masih belum cukup umur, boleh dong undang-undang dirubah supaya bisa cukup umur lalu bisa dinikahkan. Atau anak yang belum cukup umur yang seharusnya belum bisa mengendarai kendaraan, karena bisa dirubah undang-undangnya, jadi boleh dong dibuatkan mereka SIM dan lain sebagainya. Itu kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia itu mengarah ke hal-hal seperti itu. Karena kalau apa yang sudah menjadi patokan kita terus dijadikan bahan mainan seperti ya sebebasnya merubah itu, maka menjadi tanda tanya besar adalah kenapa kok undang-undang itu mau dibuat kalau ujung-ujungnya dibuat hanya untuk menguntungkan seseorang atau kelompok orang tertentu saja dan merugikan banyak pihak. Nah, bukan kita tidak suka dengan anak muda yang mau maju, atau kita tidak suka dengan anak muda yang mau masuk di dalam pemerintahan, tapi untuk masuk seperti itu kan ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dan semuanya untuk kebaikan bersama. Dan saya juga menyoroti ya tentang ada aturan di mana konten kreator itu harus wajib melaporkan kontennya, setiap kali upload harus laporkan. Artinya kan itu sama saja sedang membunuh kreativitas anak muda di Indonesia ya. Kita harus jujur ya, itu sama saja membunuh kreativitas anak muda di Indonesia. Apalagi konten-konten seperti ini otomatis sudah bisa dipastikan tidak akan lolos, karena lebih banyak mengangkat tentang keresahan hati masyarakat. Otomatis ya akan sangat sulit sekali mendapat persetujuan. Ya teman-teman semua, tetap semangat, tetap kawal bangsa kita, negara kita. Jangan sampai kita tidak peduli akan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Peace.